Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau menikah dengan orang sekampung boleh enggak? Oh, kalau dengan sekantor? Oh, enggak boleh juga. Kenapa? Kebanyakan ya. Menikah insya Allah adalah jalan kebahagiaan. Dimulai dari mana? Sekufu. Idealnya menikah adalah sekufu, sepadan. Mungkin cara pemikirannya, cara dia melakukan menata hidupnya. Walaupun bukan sesuku, walaupun bukan satu negeri, atau bagaimanapun Allah menjadikan kita lita'arofu, saling mengenal di antara kita. Dan kalau sudah jodoh, insya Allah nggak kemana-mana. Jadi kalau ada ibu-ibu diam di rumah terus, nggak pernah diajak jalan-jalan, itu namanya jodoh. Kenapa? Jodoh nggak kemana-mana. Di rumah saja. Baik, sepadan. Ini penting buat kita sekufu. Sekufu, kenapa? Supaya menata hidup masa depannya menjadi bahagia. Karena kalau diajak ngobrol nggak nyambung, repot juga. Suami istri mesti dengan satu visi dan misi yang sama. Untuk apa? Membangun mahligai rumah tangga, menyiapkan generasi yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Dan bukan hanya urusan dunia. Menikah itu bukan hanya urusan kebahagiaan sesaat. Bukan hanya resepsi perkawinan. Tapi selama-lamanya sampai kapan? Hum wa azwajuhum. Mereka sampai dengan bidadari, mereka dengan pasangan hidup mereka fi zilalin alal araiki muttaqiun. Mereka bahagia di surganya Allah Ta'ala. Maka penting untuk mengenal dengan baik. Yang kedua, orang menikah itu untuk apa? Bahagia. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Menikah ini untuk mencari kebahagiaan, bukan sekedar melepas masa lajang. Bukan hanya status punya suami, status punya istri. Saya mau tanya ibu-ibu, mendingan suami sering di rumah duit sedikit atau duitnya banyak tapi jarang pulang? Bapak-bapak, ya insya Allah Allah bahagiakan kita semuanya. Begini, ya sekali lagi, litaskunu ilaiha, senang, bahagia. Suami istri saling menyenangkan, saling membahagiakan. Qurrata a'yun, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Memandangnya menyejukkan, menenteramkan hati. Jangan sampai pulang ke rumah ada 4L di sini. Lu lagi. Nah, membahagiakan. Suami capek kerja pulang ke rumah, insya Allah mendapat bahagia, disambut senyum oleh istrinya, disambut senang oleh anak-anaknya. Pulang ke rumah kepenatan di luar rumah, jangan sampai ditimpakan kepada orang rumah. Makanya apa? Saling menyenangkan. Litaskunu ilaiha, saling membahagiakan. Dan di antara kunci bahagia diantaranya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami yang beribadah, istri yang beribadah, membangun keluarga menjadi ahli ibadah, insya Allah dia dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan pernikahan ini apa yang ingin didapatkan? Insya Allah menyatukan dua keluarga.
bukan hanya milik berdua, seorang laki, seorang wanita, tapi menyatukan dua keluarga. Makanya banyak orang-orang baik lahir dari orang tua yang baik. Orang tua yang baik melahirkan anak-anak yang baik, anak-anak yang baik melahirkan keturunan yang baik-baik. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala min azwajikum banina wa hafadah. Allah jadikan kalian punya pasangan, dari pasangan kalian insya Allah punya keturunan. Lalu dengan pernikahan juga Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mengundang rezeki. Tadinya bujangan doa kepada Allah minta rezeki buat dirinya. Lalu ketika sudah berkeluarga bukan hanya dirinya, buat istrinya, buat anak-anaknya, buat keturunannya, insya Allah buat yang lain. Berarti dengan menikah mengundang rezeki, menambah rezeki. Bukan menikah malah menyusahkan diri. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjuang, berusaha buat barangkali anak-anak kita, insya Allah Allah berikan keturunan anak-anak kita ini jodoh yang baik, jodoh yang soleh, jodoh yang soleha. Tadi Kiai Khalil sudah menyampaikan hadis apa sih menjadi kriteria pilihan. Di antaranya boleh jadi 5 liha. Dunianya. Wali hasabiha, dan mungkin keturunan Raden. Wali jamaliha, dan dandanannya. Tapi din ini yang utama. Fadfar bidzatid din. Maka Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berpegang teguh dengan agama, insya Allah kita selamat. Paling utama berarti seiman, sama-sama beriman kepada Allah. Keluarga bahagia adalah keluarga yang menjaga iman, membangun iman, dan menyiapkan generasi-generasi beriman. Maka walaupun jodoh itu misteri, kadang sudah kenalan dari yang jauh, dari beda daerah, jadinya sama tetangga juga. Kadang besan belum nyampe, depannya ujungnya udah nyampe duluan. Jodoh, dan jodoh itu insya Allah kita jaga, kita pelihara. Buat apa? Bukan hanya urusan dunia sekali lagi. Pernikahan adalah ibadah, dan insya Allah pernikahan mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan insya Allah menjadikan kita saling menopang, saling mendukung dalam kebaikan, dan menghantarkan kita membangun mahligai rumah tangga sampai akhirat nanti. Semoga Allah jadikan jodoh anak-anak kita insya Allah jodoh yang soleh dan soleha. Bagi mereka yang belum bertemu jodoh, mintalah kepada Allah. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Abdul Syukur yang telah melengkapi tema yang menarik ini. Betapa tadi yang disampaikan oleh beliau menegaskan kita bahwa tujuan utama untuk mencari jodoh adalah agamanya. Bukankah kita melihat banyak sekali perceraian di sana sini tidak karena harta berlimpah, namun bukankah juga diakhiri dengan perceraian? Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, guru kita nanti di segmen ketiga, Ustazah Lulus Susanti akan melengkapi dan juga akan membahas tema menarik ini berkaitan dengan jodoh. Namun sebelumnya, Ustazah Lulus Susanti sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulus Susanti. Kali ini saya akan berbagi berkah untuk jamaah yang ada di sini. Nah, tentunya berkah ini akan diberikan untuk jamaah yang berhasil menjawab pertanyaan. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Jamaah yang beruntung nantinya akan mendapatkan hadiah. Siapa di sini yang mau hadiah? Buah kenari, buah kecapi, don't worry, be happy. Ada kayu, buah kenari, langsung aja, ayo mari. Dan tentunya Luwak White Coffee ini yang memang luar biasa memberikan hadiah kepada kita semuanya. Tapi jangan lupa dipotong pajak ya, senilai 1 juta rupiah. Oke, kalau begitu saya akan menunjuk siapa jamaah yang bisa menjawab pertanyaan. Nanti saya akan berikan mic-nya, kemudian bisa maju ke depan. Siap ya? Pertanyaan adalah,
Siapa di sini kira-kira ibu, bapak atau mungkin kakak yang mau menjawab, silahkan. Pertanyaannya adalah adanya ketentraman tentunya dalam mencari jodoh kita was-was ya Bu ya. Tapi bagaimana kalau misalnya kita tadi sudah mendengar, sebutkan salah satu aja ya. Salah satu saja tanda jodoh yang tepat. Silahkan, siapa yang mau tunjuk tangan? Aduh, ada ibu di belakang, di depan. Ya, sebutkan salah satu tanda jodoh yang tepat. Siapa yang mau jawab pertanyaan? Ini kakaknya paling tinggi, silahkan. Pertanyaannya paling, waduh, benar-benar manggut-manggut. Anda setuju? Cemungut-cemungut untuk maju sih. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Namanya siapa kak? Nama saya Kartika, saya asal dari Jakarta dan saya akan menjawab pertanyaannya. Oke, pertanyaan bentar dulu nih kan, tak lupa lagi ya. Pertanyaannya adalah sebutkan salah satu tanda jodoh yang tepat. Adanya ketentraman dan kasih sayang di dalam pasangan. Kira-kira betul nggak Bu? Macan tutul nganyut di kali, jawabannya betul sekali, Masya Allah. Jadi kakak mohon maaf lahir batin ya, ini di belakang ada hadiahnya loh, dipersembahkan dari Luwak White Coffee. Dan tentunya alhamdulillah jawabannya betul, kalau begitu kakak mendapatkan 1 juta rupiah dipotong pajak. Selamat ya kak ya, Masya Allah nih luar biasa. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah yang satu ini kita akan kembali. Barakallahu fiik.